Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kobong Misteri. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Liung Tutut. Para penghuni gaib di perkebunan. Dan cerita ini masih ditulis oleh Doni Permana. Baik, kita langsung saja ke ceritanya. Liung Tutut adalah sebuah perkebunan yang lumayan cukup luas dan posisinya berada di tengah-tengah pesawahan, terletak di antara Kampung Nangewer, Martikolot, Sindang Laka, Bojong, dan Kampung Cikolotok, tempat di mana aku tinggal dan menetap. Mitos yang berkembang di sana ada harta karunnya, yaitu ada 2 buah kendi yang berisikan koin emas. Bahkan kendinya pun terbuat dari emas. Bagi siapapun yang bisa mengambilnya, tentu akan menjadi miliknya. Di tengah kebun itu ada sebuah petilasan, dan sering juga para peziarah datang ke sana. Dan penghuni di sana juga sangat usil, yang selalu membuat orang berputar-putar tak tahu arah kalau sudah memasuki area Liung Tutut. Saya dan kawan sayalah buktinya. Saya di sini adalah sebagai penulis ya. 7 tahun ke belakang, di awal musim menanam padi, banyak orang yang suka mencari belut ke sawah di malam hari menggunakan lampu petromak, termasuk aku dan ketiga kawan terbaikku. Hingga pada saat sore hari, semua persiapan telah kami lakukan, terutama untuk pengecekan lampu petromaknya. Tidak lupa kami membeli kaos lampu yang terbuat dari sutra, kaca lampu, dan juga minyak tanah. Karena saat itu sudah sulit untuk mendapatkan minyak tanah. Hanya sedikit warung saja yang masih menjualnya. Setelah semua perlengkapan sudah siap, kami hanya tinggal menunggu waktu datangnya malam. Setelah menunaikan sholat Isya, kami pun memulai petualangan malam untuk mencari belut di setiap petakan sawah. Hingga waktu berpetualang kami pun tiba. Cuaca malam yang sangat gelap menambah semangat kami berpetualang, karena kalau cuaca malam sedang banyak bintang, apalagi dengan munculnya terang bulan, justru akan membuat kami tidak bersemangat berpetualang. Karena bisa dipastikan tidak akan mendapatkan hasil belut yang memuaskan, karena biasanya belut tidak akan keluar kalau cuaca malam terang. Langkah awal memasuki pesawahan kami awali dengan mengucapkan Bismillah. Petak demi petak sawah telah kami lewati, dan hasil belut yang kami dapat pun sudah lumayan banyak. Karena pada saat itu kami saking bersemangatnya, tidak sengaja kami pun telah memasuki area Liung Tutut. "Don, ini di mana?" tanya Angga.
Di antara kami, dia adalah anggota tim yang paling muda umurnya. Kalau tidak dibawa, bisa guling-guling di jalan sambil nangis. Di sawah lah dodol, balas Rana yang berada di belakangku. Dia, karakter orangnya selalu penasaran akan hal yang baru diketahuinya. Hahaha, kita di Liung Tutut bakal susah pulang nih. Biasanya di sini banyak penampakannya. Terakhir kesini kita bertiga sampai dikejar kuntilanak sama Potter alias pocong terbang. Hahaha, ucap Ius bermaksud untuk menakuti Angga sambil menyalakan senter yang ada di pemantik api yang diarahkan ke wajahnya dengan ekspresinya yang menyeringai. Don, benar enggak dulu dikejar hantu terbang? Tanya Angga dengan ekspresi wajahnya yang ketakutan. Makanya sudah dibilang jangan ikut, masih aja ngeyel. Lihat hantu tahu rasa, ucap Randa sambil ketawa ngakak. Dan aku hentikan langkahku sejenak untuk melihat di mana posisi kita sekarang. Jarak cahaya lampu petromak kurang lebih 5 meter ke depan, belakang, dan ke samping. Iya, kita di Liung Tutut. Udah, bismillah aja. Kalau sekarang gak pulang juga, paling kita subuh bisa pulangnya. Jawabku, karena bukan sekali dua kali harus menunggu hingga sampai suara azan subuh berkumandang. Barulah semua petakan sawah bisa terlihat lagi dan tahu arah jalan pulang. Sering sekali kita dibikin mutar-mutar di kawasan ini. Lalu kita pun berhenti sejenak di ujung jalan sawah untuk memompa lampu petromak yang sudah mulai berkurang cahayanya. Di kesempatan itu, kita istirahat sejenak, minum air dan merokok sambil melihat tangkapan belut yang sudah lumayan banyak. Oh ya, semua hasil tangkapan belut bukan dimasukkan di ember ya, akan tetapi kami masukkan di sebuah tas yang terbuat dari rotan. Setelah istirahat dirasa cukup, kita melanjutkan perjalanan untuk mencari belut di setiap petakan sawah. Dan benar saja, kita hanya mengelilingi kebun Liung Tutut. Kita yang sudah berjalan, nyatanya balik lagi ke tempat istirahat kita waktu tadi. Tuh kan, kita balik lagi ke tempat istirahat tadi, ucapku sambil menghentikan langkah. Iya benar, kita balik lagi. Tuh, puntung rokok yang tadi saya selipkan di batang pohon pisang masih ada, sambung Ius. Hahaha, kita gak bisa pulang, ucap Rana menakuti Angga. Ih, kok di depan kita ada banyak rumah kosong, masih rangkai pula, ucap Angga yang baru tersadar dan melihat ke sekeliling. Lah, kenapa kalian semua cuek aja? Ini di mana? Udah gak bener ini, ucap Angga yang wajahnya
sudah pucat karena ketakutan. Santai aja gak, kayaknya kita lagi di perumahan Liung Tutut. Sudah sering kita kesini, biasanya bisa balik lagi ntar pas suara azan subuh. Ius menjelaskan ke Angga. Dan biasanya juga suka ada pocong terbang sama kuntilanak, ucap Rana yang tak henti menakuti Angga. Pulang ah, ayo pulang, ajak Angga. Pulang aja sendiri, udah tahu gak ada jalan, ngajak pulang lagi, jawab Ius sewot. Hingga hujan pun mulai turun dengan intensitas sedang. Dengan terpaksa, kita harus berteduh dulu di bawah pohon yang letaknya di pinggir kebun. Karena kalau lampu petromak sampai terkena air hujan, kemungkinan akan mati. Jadi, kita memutuskan untuk berteduh. Jadi begini, yang terlihat seperti rumah kosong yang masih belum jadi, itu posisinya ada di seberang satu petak sawah. Sedangkan kebunnya itu masih ada dan tidak berubah. Yang di sini terlihat berubah itu hanya petakan sawahnya saja. Tidak ada jalan keluar jadinya. Kenapa? Hanya kita bertiga saja yang tenang. Karena ini bukan kejadian pertama kali bagi kita. Tapi ini kejadian yang keempat kalinya. Pas kejadian yang pertama itu, kami terus-terusan berputar-putar sampai-sampai minyak tanah buat bahan bakar petromak pun habis, menyebabkan lampu petromaknya mati. Saat itu bisa pulangnya kami karena mendengar suara pentungan dari pesantren saya di kampung Nangewer. Seketika saja rumah kosong yang memutari kebun pun hilang, dan kami pun terus mengikuti sumber suara pentungan. Pulang pun hanya menggunakan senter yang ada di pemantik api sebagai penerang jalan di pesawahan. Dan pengalaman yang kedua, secara tidak sengaja juga memasuki area kebun di saat mencari belut. Seketika saja sawah yang ada di depan kebun berubah menjadi bangunan rumah kosong yang belum jadi. Dan banyak sekali sosok di depan rumah saat tersinari cahaya lampu petromak, seperti pocong, kuntilanak, dan beberapa sosok makhluk berbulu lebat. Percaya tidak percaya, kami bertiga, Ius, aku, dan Rana, seketika pingsan di atas pohon nangka yang berlokasi di pinggir kebun Liung Tutut. Karena saat itu di bawah pohon banyak sekali sosok pocong yang seperti terbang cara jalannya. Dung 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 mengejar kita. Lalu serentak kita naik ke atas pohon nangka tersebut. Dan di pohon lain juga banyak sekali sosok kuntilanak yang seperti menertawakan kami. Stres banget saat itu. Sampai-sampai kami semua pingsan sambil memeluk batang pohon nangka. Karena takut terjatuh dan karena kalau jatuh pasti diterkam pocong yang menunggu, pikir kami saat itu. Hingga kami semua tersadar pada saat matahari sudah terbit. Dan tanpa dikomando,
Kami pun langsung lari terbirit-birit pulang ke rumah. Tapi pengalaman yang ketiga kalinya saat kami mencari belut sama salah seorang orang tua yang boleh dikatakan sudah cukup berpengalaman. Banyak ilmu yang diwariskan. Salah satunya kalau bertemu dengan binatang buas ataupun yang berbisa, ada doanya. Ular ulang, ular hitam, bahkan ular kobra pergi begitu saja saat dibacakan doa ini. Dahulu kala pernah kejadian di saat ada seorang ustadz akan pulang dari panggilan pengajian. Di tengah perjalanan pulang ke rumah, tidak sengaja menginjak ular hitam kecil berbisa. Dan posisi yang terinjak itu adalah kepala si ularnya, hingga seketika menyebabkan ularnya mati. Akan tetapi yang mati itu ternyata bukan seekor ular, tapi anak Raja Jin yang berwujud ular. Hingga Raja Jin sangatlah marah ketika mengetahui bahwa anaknya telah terbunuh. Dan di saat Ustadz sudah sampai di depan rumah, tiba-tiba saja dia menghilang dan sudah berada di tempat seperti persidangan. "Kenapa kau bunuh anakku, wahai manusia?" tanya Raja Jin dengan nada marah. "Aku tidak pernah merasa membunuh siapapun. Agamaku melarangku untuk membunuh. Neraka bagiannya kalau aku membunuh," jawab Ustadz dengan tenang. "Yang kamu injak sampai mati, itu adalah anakku," ucap jin itu. "Mana mungkin aku melakukan hal sekeji itu," balas Ustadz. "Anakku saat itu sedang menyerupai ular dan kamu menginjaknya sampai mati," ucap jin dengan nada tinggi. "Maafkan aku yang tidak sengaja membunuh anakmu. Aku sama sekali tidak tahu bahwa ular itu anakmu. Jika kamu marah karena ketidaktahuanku, aku rela mati agar kamu bahagia. Tidak ada sedikit pun niatan untuk membunuhnya," jawab Ustadz tenang. Jin itu terdiam sejenak, memikirkan apa yang Ustadz jelaskan. "Saya terima ucapan maafmu, dan saya mengakui bahwa anak saya yang salah karena menjelma menjadi seekor ular. Dengarkan baik-baik, saya juga sama jin muslim. Jika tidak sengaja bertemu binatang buas, mau itu ular, harimau, buaya, anjing, jangan pernah membunuhnya, kecuali dia mau membunuhmu. Bacakan doa ini dan tatap makhluk tersebut. Salamun ala nuhyi fil alamin, inna kadzalika najli muhsihin." Niatkan dalam hati, ular pergi, jin hilang, jangan menghalangi jalanku. Sekarang tutup matamu, akan aku pulangkan lagi ke rumahmu. Selingan cerita dari sang penulis tentang doa untuk mengusir hewan buas. Kita kembali lagi ke topik pada saat dimana kami sedang mencari belut
dengan salah seorang yang sudah berpengalaman. Dan secara tidak sengaja, kami telah memasuki area Liung Tutut. Benar saja, suasana kembali berubah. Kebun itu sudah dikelilingi oleh rumah kosong yang belum selesai dibangun. Padahal kenyataannya di sekeliling kebun hanyalah sawah. Tidak ada rasa takut karena saya bersama dengan salah seorang yang sudah cukup berpengalaman. Dia seolah memberi ketenangan, dan kami malah diam di bawah pohon nangka yang ada di pinggir kebun. Di situasi seperti ini, jangan pernah berpikiran untuk berlari, karena mereka sedang menunjukkan keberadaannya. Ingat, di dunia ini bukan hanya ada manusia yang diciptakan Tuhan, tapi ada juga jin yang diciptakan. Ucapnya. Tiba-tiba saja, semua pohon terasa bergetar seperti diterjang gempa. Lalu terdengar suara tangisan, cekikikan, hingga menggeram, membuat tubuh kami bertiga ikut bergetar. Rasa takut pun muncul karena banyak sekali sosok yang bermunculan. Kalian takut? Itu adalah hal yang wajar. Tapi jangan pernah takut jika kalian tidak merasa membuat kesalahan. Takutlah pada Tuhan. Jika nanti kita meninggal tidak dalam keadaan membawa iman Islam, dan saat di dunia tidak pernah mematuhi perintahnya, masuk neraka pastinya. Kalian paham? Ucap beliau. Hanya anggukan kepala yang menandakan bahwa kita bertiga mengerti. Sekarang ikuti sholawat ini untuk membuat pagar gaib. Bikuwatullahi adnan ammudo afatim minal suhumi wa an arim minal utumi. Pangraksa Allah nyugihkeun dina rangkep baju besi-besi nu jarangkung, benteng-benteng nu utami, yang artinya, ya Allah, berikan aku baju yang berlapis-lapis, besi-besi yang tinggi, dan benteng yang sangat kokoh. Insya Allah, semua makhluk goib yang berniat jahat tidak akan pernah bisa mendekati dan mengganggu kita. Seram tidaknya wujud mereka tergantung keimanan kita kepada Tuhan. Jadi jangan pernah takut. Mereka juga sama ciptaan Tuhan. Yang membuat celaka itu sebenarnya diri kita sendiri. Kita di sini tidak akan bisa pulang sampai suara adzan subuh berkumandang. Santai aja kita di sini, menikmati tontonan yang jarang terjadi. Dan satu saran saya, kemanapun kalian akan pergi, harus meminta izin orang tua untuk meminta doa keselamatan. Karena jikalau terjadi kecelakaan atau tidak ada kabar, mereka pasti khawatir dan akan mencari-cari kalian. Paham? Tegas salah seorang dari kami yang berpengalaman dan membuat kita jadi tidak pernah takut lagi jika melihat hal goib. Kami pun menunggu waktu subuh
sambil menyaksikan tontonan yang jarang terjadi. Kuntilanak, pocong, makhluk dengan tinggi besar, dan banyak sekali sosok lainnya yang menyeramkan. Itulah 3 pengalaman saya bersama teman saya waktu ke belakang. Baik, kita kembali lagi ke waktu kita saat berteduh dari hujan. Kami berempat pun duduk di bawah pohon yang cukup rindang, berharap hujan segera reda. Dan seperti biasa, para penghuni gaib perumahan Liung Tutut mulai menunjukkan eksistensinya. Suara cekikikan, tangisan, dan suara erangan tanpa wujud terdengar sangat syahdu dengan diiringi melodi rintik hujan. Bergoyangnya pepohonan di sekeliling kebun bak sedang menari. Ya Rabbi bil Mustafa balik baqasidanna waghfir lana ma madaya wasi'an karomi. Rana mulai bersolawat menandakan ia telah melihat hal ganjil, tapi tidak mengatakannya. Maulaya sholli wa salim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihimi. Ius meneruskan solawat. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khalqi liman awali mubtahrimi. Dan aku pun meneruskan bacaan sholawatnya. Lalu kita bertiga membaca sholawat bersama untuk membuat pagar goib. Bikuwatullahi adnan ammudo afatim minal suhumi wa'an arim minal utumi. Pangraksa Allah nyugihkeun dina rangkep-rangkep baju, besi-besi nu jarangkung, benteng-benteng nu utami. Lantunan sholawat yang sangat merdu. Itu juga menurut kita bertiga, karena kita bertiga sadar diri, balas semua suaranya. Jangan lari, nanti bisa celaka gak? Ucapku. Itu apa Don? Ucap Angga terbata-bata sambil menunjuk ke arah pohon yang tersinari lampu petromak. Itu pocong terbang gak? Ucap Rana sambil tertawa menakuti Angga yang wajahnya sudah sangat pucat. Namun dia menurut tidak berlari. Sikap tenang kita bertiga membuat si Angga tidak terlalu takut, walaupun dia tidak berani lagi melihat ke sekeliling kebun. Sebenarnya di sini itu ada apa ya? Kok tiap mampir ke sini suka kayak gini terus? Ucap Ius menanyakan perihal lokasi Liung Tutut. Di sini kami hanya menjaga tempat ini karena ada harta yang bisa dimiliki kalau ada yang bisa mengambilnya. Ucap sosok di belakang pohon. Kalau kalian mau harta itu, ambillah, tapi harus bisa mengalahkan kita semua dulu. Ucap Ririwa. Saya inisiatif menamai sosok seram itu dengan nama Ririwa. Mending belut sawah, bisa langsung dimakan. Tolong biarkan kami pulang, kami hanya numpang lewat. Ucapku. Tutup mata kalian, silahkan pulang. Kalau kalian tidak mau bertarung dengan kami untuk mendapatkan harta yang disayembarakan. Ucap sosok Ririwa. Lalu kita pun berempat menutup mata
Setelah mengucapkan bismillah, kami membuka mata. Benar saja, semua rumah kosong kembali menjadi sawah. Dan kita pun langsung pulang. Tidak harus menunggu sampai waktu berkumandangnya azan subuh. Beberapa lama waktu berlalu, kini aku sudah menikah dengan seorang bidadari yang sangat cantik. Dia bertempat tinggal di Cianjur Selatan. Cinlok ceritanya di tempat kerja. Setiap mengunjungi mertuaku, aku selalu mampir di satu warung di pertengahan perjalanan. Sebut saja Abah, nama yang punya warung tersebut, karena beliau sudah cukup tua usianya. Dia mempunyai satu kelebihan, bisa melihat masa lalu seseorang tanpa harus menyentuh tubuh orang yang dibaca masa lalunya. Hanya dengan dipandang saja, dia bisa mengetahui masa laluku dan namaku. Padahal aku tidak pernah berkenalan. Itu yang membuatku selalu singgah di warungnya, karena terlintas ada rasa ingin mempunyai kelebihan seperti itu. Di suatu hari, saat saya singgah, setelah selesai ngopi dan merokok, saya mau meneruskan perjalanan. Akan tetapi, saya ditahan oleh si Abah. "Don, jangan dulu pulang. Ada yang mau bertemu. Sebentar lagi juga sampai ke sini. Tunggulah sebentar," ucap Abah. Tidak sampai 5 menit saya menunggu. Datanglah 2 motor dan berhenti di depan warung. Ada 4 orang jumlah orangnya. 2 orang belum terlalu tua, sedangkan yang 2 orang lagi sudah sangat sepuh umurnya. Lalu mereka bersalaman denganku. "Terima kasih Don, sudah mau menunggu," ucap kakek tua kepadaku. Orang sakti ini ada rasa yang berbeda ketika bersalaman dengannya. Tubuhku seketika merinding seperti kesetrum listrik. Ucapku dalam hati. "Maukah kamu mengantar kami ke tempat ini?" tanya si kakek sambil menunjukkan batu alam. Ada peta di dalamnya. Dan kulihat batu alam tersebut sambil saya memikirkan di manakah tempat ini. "Liung Tutut, saya tahu tempatnya. Kalian mau mencoba mengambil harta?" tegasku, tapi seolah bukan diriku yang berucap, karena aku sadar sekali tidak sedang kerasukan. "Iya, Eyang, mohon berkenan mengizinkan cucunya untuk mengantar kami," ucap kakek tua. "Antarkan mereka sekarang. Mintalah bayaran sekarang juga. Jangan ikut campur urusannya. Cukup antarkan saja." Seperti ada bisikan ke telingaku, tapi tanpa ada wujudnya. 1 juta, ucapku serentak kepada mereka. "Kami hanya bisa bayar 500 ribu, sisanya buat bekal makan dan ongkos perjalanan. Tapi kalau tidak keberatan, jika kami berhasil bisa mengambil sesuatu di sana, kami akan bayar berapapun yang Nak Doni mau," ucap kakek tua seakan dia tahu bahwa aku cuma sebagai pengantar
dan tidak akan ikut campur urusan mereka. Ya sudah, saya ambil uangnya sekarang. Saya tidak akan ada urusan setelah mengantar, ucapku. Lalu kita berlima langsung berangkat ke Liung Tutut. Hingga tak terasa kita pun sudah sampai di lokasi. Dan aku hanya menunjukkan lokasinya saja. Setelah itu, aku langsung berangkat pulang menuju ke rumah. Hingga di suatu hari, pada saat aku mengunjungi mertuaku lagi, aku sempatkan singgah di warungnya si Abah. Don, kemarin yang kamu antar ke Liung Tutut memberi pesan kepada Abah supaya kamu diantar ke rumahnya. Mau berterima kasih katanya karena telah membantu menunjukkan lokasinya. Sepertinya mereka berhasil mendapatkan harta di tempat itu, ucap si Abah yang punya warung. Enggak bah makasih. Tugas saya cuman mengantarkannya saja, balasku. Kabarnya, satu kendi koin emas berhasil dibawa mereka saat di Liung Tutut. Itu juga saya kurang tahu pasti kebenarannya, karena saya tidak pernah datang ke rumah yang dulu pernah meminta saya untuk diantarkan ke sana. Sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membacakan ceritanya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar Anda bisa mengikuti perkembangan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.